Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Permata Putra dari kelas 2A D3 Teknik Sipil BP 2001022018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendesain struktur rangka baja sederhana di mana lembar kerja ataupun dena telah disiapkan oleh dosen pembimbing seperti ini. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi Tekla-nya. Oke, setelah membuka aplikasi Tekla-nya, maka akan muncul lembar kerja Tekla seperti yang ada di layar. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengatur terlebih dahulu lembar kerja Tekla-nya, yaitu kita harus mengatur posisi garis grid line ini sesuai dena yang telah diberikan tadi. Untuk mengatur posisi garis grid line ini, kita tinggal mengklik salah satu garis yang ada di sini, itu misalnya di sini. Lalu kita tinggal memasukkan ukuran-ukuran koordinat sesuai dena kita masing-masing. Seperti dena yang saya tunjukkan terdahulu, yaitu ukurannya yaitu 3000, lalu 4000, lalu 3000. Dan untuk koordinat Y-nya itu sebesar ataupun sepanjang 4000, dan untuk koordinat Y-nya itu 3000, dan untuk labelnya itu ABCD, dan untuk label Y-nya itu cukup sampai 2, 1 dan 2. Dan untuk label Z-nya yaitu 3000 dan 4000. Selanjutnya kita klik itu modify, klik yes, lalu klik close. Selanjutnya itu kita klik kanan mouse, lalu kita klik interrupt. Selanjutnya untuk menyesuaikan posisi garis grid line ini dengan garis putus-putus sesuai lembar kerja kita, maka kita tinggal mengklik, itu bisa dengan klik Fit Work Area to Entry Model ataupun Read Work View. Di sini kita akan coba untuk mengklik Read Work View terlebih dahulu. Dan kita juga bisa untuk mengklik Fit Work Area to Entry Model ataupun sesuai kenyamanan kita masing-masing. Oke. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita akan membuat itu pemodalan pondasi telapak. Untuk membuat pondasi telapak, pertama kita akan klik itu menu Congrats, lalu kita akan mengklik yaitu kolom. Kita bisa mengkliknya itu sebanyak 2 kali hingga muncul lembar kerja Congrats kolom seperti ini. Di sini kita hanya tinggal memasukin ukuran kolom ataupun pondasi yang kita inginkan. Di sini kita akan memakai ukuran pondasinya itu 700 di 750 dikali 750 kali 750. Dan untuk warnanya itu terserah kita masing-masing. Di sini saya akan memakai warnanya yaitu warna nomor 5 aja. Di sini untuk garis untuk posisi vertikalnya kita klik aja 0, dan untuk topnya kita 0 kan.
Dan untuk bottomnya itu kita pilih 1500 ini 0. Lalu kita tinggal mengklik kolomnya di sumbu as di sini. Nah, kita bisa untuk secara manualnya kita bisa untuk mengklik di sini aja, atau untuk cara cepatnya kita bisa langsung melakukan copy spesial. Di sini saya akan melakukan cara manual aja. Selanjutnya, setelah membuat pemodelan pondasi telapak, hal selanjutnya kita lakukan itu kita klik kanan mouse lalu klik interrupt. Selanjutnya kita itu akan melakukan pemodelan kolom baja. Untuk membuat pemodelan kolom baja, hal pertama yang kita lakukan itu kita klik menu style, lalu kita klik kolom. Kita bisa klik, saya melakukan double klik seperti tadi hingga muncul dan bekerja seperti ini. Di sini kita akan mengatur profil kolomnya yaitu H, kita klik aja H 300 10 15 ya, yang ini H 300 10 15. Lalu klik apply, oke. Selanjutnya itu kita bisa menentukan warna yang kita inginkan. Di sini saya akan coba memakai warna ini. Selanjutnya yaitu untuk selanjutnya untuk setir kolom di titik A, kita akan membuat itu tingginya sebesar 4000. Di sini kita klik aja 4000. Lalu klik aja di tengah-tengah A sini. Nah, untuk cara cepatnya teman-teman bisa untuk melakukan copy spesial, tapi di sini saya masih menggunakan cara manual. Lalu untuk pemodelan kolom baja yang di kolom posisi A2 ya, di posisi A2 itu sebesar setinggi 3000. Baik, di sini saya akan mencontohkan gimana caranya untuk melakukan copy secara spesial. Itu di sini kita bisa mengklik kanan terlebih dahulu, lalu kita lakukan interrupt. Selanjutnya kita klik kolom baja ini, lalu kita klik copy spesial linear, lalu di sini kita klik aja 3000. Lalu dari kolom ini ke kolom ini jaraknya itu 7000, kita ganti aja menjadi 7000. Lalu dari kolom ini ke kolom ini jaraknya itu 10.000, tinggal kita ganti aja.
besar 10.000. Lalu kita klik copy dan oke. Oke, sampai sini kita sudah dapat membuat pemodelan pondasi telapak dan juga pemodelan kolom baja. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat pemodelan balok baja. Untuk membuat pemodelan balok baja, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengklik menu view. Kita klik new view, kita klik along grid lines, lalu kita klik grids, lalu kita klik grid A, kita klik OK, hingga muncul lembar kerja seperti ini. Selanjutnya yaitu kita klik steel, lalu kita klik beam. Di sini kita klik aja beamnya itu sebanyak 2 kali atau double klik untuk menentukan ukuran profile ataupun warna dari beamnya. Di sini saya akan memakai profile beamnya itu ukuran H300 dikali 150 dikali 6,5 dikali 9. Ini kita klik aja OK. Di sini saya akan mencoba untuk memakai warna kuning. Selanjutnya kita akan melakukan pemanjangan di sisi kanan dan juga di sisi kiri itu sebanyak 1 meter. Itu kita klik aja di sini itu sebesar 1000 mm dan di titik ini juga 1000 mm. Selanjutnya kita klik aja di tengah-tengah as ini, lalu di tengah-tengah as ini juga. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Selanjutnya kita kembalikan gambar tersebut ke dalam bentuk 3 dimensi, itu kita klik view 3 dimensi. Selanjutnya kita bisa memutar-mutar gambar seperti ini dengan cara klik Ctrl dan kanan mouse. Di sini kita bisa melakukan copy spesial untuk di titik-titik selanjutnya. Seperti ini, kita klik aja kanan mouse, lalu kita klik interrupt, lalu kita klik balok baja ini, kita klik kanan mouse, lalu kita klik copy spesial linear. Di sini kita buat ukurannya itu dari titik ini ke titik ini itu sebesar 3000. Kita copy, lalu dari titik ini ke titik ini itu sebesar 7000. Kita klik copy, lalu dari titik ini ke titik ini itu 10.000. Kita klik copy, lalu kita klik cancel. Oke, sampai sini kita sudah dapat membuat pemodelan untuk balok bajanya. Selanjutnya kita akan membuat pemodelan untuk balok selapnya. Untuk membuat pemodelan balok selapnya, hal pertama yang kita lakukan yaitu kita akan mengklik menu congress, lalu kita klik beam. Di sini kita langsung aja untuk mengklik double klik di beam ini untuk mengatur profile sama warna yang kita inginkan. Di sini saya akan memakai profilnya itu ukurannya 300 dikali 200 dan warnanya itu terserah kita. Di sini saya akan coba untuk memakai warna nomor ya ini nomor 2 aja. Selanjutnya kita klik beam ini, kita taruh di tengah-tengah fondasi telapak di sini hingga muncul tanda petak ini, lalu kita tarik ke sisi ini. Untuk melakukan ini kita bisa dengan 2 cara. Kita bisa untuk melakukan copy paste spesial dari titik ini ke titik ini, ataupun kita juga bisa melakukannya dengan cara manual.
Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kedua caranya. Pertama, saya akan mencoba terlebih dahulu untuk cara manualnya. Di sini dari sini, titik ini nih kita tarik ke sini, ukurannya itu pas, tarik hingga ukuran itu pas sebesar 3000. Kita klik beam ini lagi, 3000. Ini ke titik ini sebesar 3000. Lalu dari titik ini yang udah ada tanda X ini, nah, kita tarik ke sini sebesar 4000 juga. Lalu dari titik ini juga sebesar 3000. Selanjutnya kita bisa klik kanan mouse, lalu kita klik interrupt. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan cara yang kedua, yaitu melakukan copy spesial. Pertama itu kita tinggal mengklik ketika balok ini, itu kita kontrol, tahan seperti ini, lalu kita klik copy spesial ke arah sumbu Y itu sebesar 4000, lalu kita klik copy. Selanjutnya untuk sisi ini kita juga bisa untuk melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita klik kanan mouse dulu, lalu interrupt. Selanjutnya kita klik kiri mouse, lalu kita klik copy spesial linear. Karena ini arahnya ke arah sumbu X, kita klik di sini 3000 seperti tadi. 3000, kita klik copy, lalu 7000 copy, itu kita 10000 copy. Lalu kita sampai sini kita sudah bisa membuat pemodelan balok sleeve-nya. Selanjutnya kita akan melakukan pengeditan terhadap sleeve yang masuk ke dalam fondasi. Untuk melakukan pengeditan terhadap sleeve yang masuk ke dalam fondasi ini, maka pertama kita harus mengklik menu edit, lalu kita klik barcode. Di sini kita harus mengklik terlebih dahulu fondasi sleeve-nya, baru fondasinya seperti ini. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk ke semua blok sleeve-nya. Kita putar terlebih dahulu.
Lalu kita cek apakah semua balok slope-nya dengan pondasinya sudah terpotong. Kita cek terlebih dahulu. Kita putar-putar untuk mengeceknya satu sama lain. Oke, di sini semuanya sudah dipotong. Kita klik kanan, lalu kita klik interrupt. Atau bisa kita klik escape di komputer masing-masing. Oke guys, selanjutnya kita akan membuat pekerjaan penulangan ataupun pembesian. Pertama kita akan membuat penulangan ataupun pembesian terlebih dahulu pada pondasi telapak. Untuk membuat penulangan pada pondasi telapak ini, hal pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mengklik pertama itu menu Congress, lalu kita klik rebar. Di sini kita atur terlebih dahulu untuk rebarnya, itu bisa kita klik double klik. Di sini kita pakai grades-nya yaitu T dan besi tulangannya itu besi nomor 12 dan radiusnya itu 42. Di sini kita untuk membengkokkan besi tulangannya kita memakai sudut 135 derajat dan di sini kita akan memakai 6 buah tulangan di satu sisi. Lalu selanjutnya kita langsung aja ke proses pembuatannya. Kita geser terlebih dahulu, seperti ini. Pertama kita akan membuat penulangan pada satu sisi terlebih dahulu. Pertama kita klik rebar ini, lalu kita letakkan, kita klik di satu sisi ini, lalu kita tarik ke sisi kedua, 1, 2, tarik ke sini 3, 4 di sini, lalu ke sini 5. Selanjutnya itu kita klik yaitu kanan mouse. Selanjutnya kita klik di sini 1, kita tarik ke arah horizontal nih. Maka penulangan di satu sisi akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan membentuk penulangan pondasi di sisi yang lainnya. Kita klik aja, klik kanan, lalu kita klik interrupt, lalu kita klik rebar. Di sini kita letakkan titiknya seperti di sini, sama seperti yang tadi, tapi di sisi yang lain. Kita tekan di sini 1, kita bawa ke sini 2, 3 ke sini 4, lalu kita ke titik semula lagi 5, lalu kita klik kanan mouse. Selanjutnya kita klik di sini ataupun di sini juga bisa, kita klik di sini aja 1, kita bawa ke sini untuk menunjukkan arah penulangannya ya, seperti ini. Maka penulangan pondasi kita akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita klik aja kanan mouse, kita klik interrupt. Oke. Untuk di penulangan pondasi lainnya kita bisa melakukan copy spesial seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya. Di sini kita klik aja dulu itu Ctrl 1 ya, Ctrl 2 aja ya, Ctrl 2. Di sini kita akan melakukan copy spesial ke semua titik-titik pondasi telapaknya. Di sini kita klik aja salah satu pondasi tulangannya 1. Ctrl 1, kita klik aja ini 1. Lalu kita sampai berwarna putih. Lalu kita klik Ctrl. Nah,
lalu kita klik copy spesial, lalu linear. Sama seperti tadi, kita klik 3000 ke arah sumbu X 3000. Ya, ini udah jadi. Lalu ke arah sumbu Y 7000. Lalu maksudnya ke arah sumbu X tadi ya 7000. Selanjutnya dari titik ini ke titik ujung itu jaraknya itu 10.000. Copy. Selanjutnya kita langsung aja mengkopinya ke arah sumbu Y. Itu kita klik clear aja untuk membersihkannya terlebih dahulu. Lalu ke arah sumbu Y itu sebesar 4000. Ya, 4000 ya, kita klik copy ya, lalu kita cancel. Selanjutnya kita klik aja dulu, klik kanan jeruk. Selanjutnya kita akan mengopi penulangan ini ke sini dan juga ke sini. Sama seperti tadi, kita melakukan blok di kedua tulangan ini. Itu pertama kita klik saat penulangan di satu sisi. Nah, selanjutnya kita klik Ctrl dan klik penulangan yang lain. Nah, ini. Selanjutnya kita klik kanan, kita klik copy spesial, linear. Lalu sama seperti tadi kita ke arah sumbu X itu 3000. Selanjutnya itu 7000. Ada juga selanjutnya itu 10.000. Nah, ini. Kalau kita klik cancel. Dan seperti inilah penulangan pada fondasi telapak sudah jadi. Sini kita juga bisa klik Ctrl 1 untuk transparannya, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4, Ctrl 2. Kita klik interrupt. Lalu kita klik nih sampai kuning, sampai layar itu berwarna kuning. Kita klik kanan, fit for area to entry modelnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat penulangan pada balok slope-nya. Untuk membuat penulangan pada balok slope-nya, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita akan mengklik ini, itu aplikasi and komponen. Di sini kita cari aja yang namanya itu congrats, lalu kita klik cast in the place ini, lalu kita klik frame structure ya, frame structure. Di sini kita klik yaitu beam, klik itu reinforcement, double klik di beam reinforcement. Nah, maka kita akan dibawa ke pengaturan tembak kerja beam reinforcement-nya. Ukuran ininya kita ganti menjadi 30. Ini juga kita ganti menjadi 30. Dan ini tetap menjadi 300. Ini juga kita ganti jadi 30. Nah, selanjutnya di sini kita klik, di sini kita ganti dengan penulangan besi 10. Kita klik OK. Maaf ya. Ini kita ganti penulangannya besi 10.
Ini juga kita ganti menjadi 30. Kita ganti ini menjadi T penulangan T10 main war. Oke. 88, maaf 8. Oke. Ini juga T8. Oke. Ini juga sama, kita ganti juga T8. Ini masih 10, mohon maaf. Ini T8. Oke. Dan di sini juga kita ganti menjadi itu 10. Penulangan besi 10. Ya, 10. Lalu di sini kita ganti ini menjadi 2. Dan ini untuk besi pemain kuatnya kita ambil yang ini. Lalu yang ini udah pas. Lalu kita pilih ke hooknya. Di hook ini kita pilih aja shape-nya menjadi pembekuan besi seperti ini. Ini juga seperti ini. Ini juga kita bikin sama aja. Ini juga. Ya, sini. Selanjutnya untuk stroke spacingnya, di sini kita akan menghapus jumlah tulangannya. Zona 1 ini sama juga sepertinya ibaratnya gitu, jumlah bagel tulangannya di sini kita hapus saja biar dia secara otomatis nanti menentukan di sini sendiri. Hapus saja. Nah, yang ini juga kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Selanjutnya itu tinggal yang ini. Selanjutnya kita klik yang ini udah pas. Ini juga udah pas. Oh ya, di sini ya kita ambil aja ibaratnya di sini 200, ini 200 min 200. Kalau nggak salah ini 200. Nah, ini n-nya 200. Ini juga 200 juga, min 200. Ini juga 200. Dan lalu kita klik modify, kita klik oke. Dah. Selanjutnya kita klik ini, kita klik aja di pemodelan balok sleeve-nya seperti ini. Maka secara otomatis penulangan sleeve-nya akan muncul seperti ini. Ini juga bisa kita lakukan secara manual, itu kita klik aja di sini. Sini juga secara manual aja. Nah, ini di sini juga secara manual. Sini ya, di sini juga, sini. Lalu di sini, nah, di sini juga. Nah, lalu di sini. Dah. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap penulangan balok sleeve-nya. Untuk melakukan pengecekan terhadap penulangan balok sleeve-nya, kita bisa menekan Ctrl 1. Oke, di sini terlihat bahwa penulangan pada balok sleeve-nya yaitu kurang rapi dan penulangan pada balok sleeve itu tidak masuk ke dalam penulangan balok pondasinya sebagai kekuatan penahannya. Untuk itu kita akan melakukan pengeditan
terhadap penulangan balok slove-nya. Untuk melakukan pengeditan terhadap penulangan balok slove, kita bisa mengklik itu menu aplikasi yang komponen tadi, lalu kita klik itu beam reinforcement. Nah, ini kita di sini kita ini udah pas. Selanjutnya di sini kita lakukan apa namanya tuh? Kita lakukan copy spesial. Pertama itu kita blok penulangan balok slove-nya ini satu-satu. Seperti yang akan saya lakukan ini. Kita klik balok tulangannya ini. Nah, kita klik enter dulu. Ini kita blok hingga penulangan balok slove itu besi itu menjadi putih seperti ini. Kita klik Ctrl, lalu kita klik kiri mouse. Kita lakukan hal yang sama ke semua penulangan pada balok slove tersebut. Klik Ctrl, klik kiri mouse. Kita klik lagi Ctrl, klik kiri mouse. Kita klik lagi Ctrl, lalu klik kiri mouse. Selanjutnya kita klik lagi itu Ctrl dan kita klik kiri mouse hingga memutih seperti ini. Sama kita klik Ctrl lalu kiri mouse. Sama klik Ctrl lalu tekan kiri mouse. Klik Ctrl kiri mouse. Ctrl kiri mouse. Tidak. Semua besi penulangan pada slove-nya udah merubah menjadi putih. Lalu kita klik aja ini 2 kali. Lalu kita klik hook itu apakah udah 200 semua. Udah. Lalu kita klik aja itu modify. Kita klik oke. Lalu kita cek lagi penulangan pada balok slove-nya apakah udah berubah atau belum. Dan ternyata penulangan pada balok slove-nya itu udah berubah dan menjadi lebih rapi. Dan penulangan balok slove-nya ini juga udah masuk ke dalam fondasi tersebut. Penulangan balok fondasi maksudnya. Nah. Baik, selanjutnya kita masuk ke job pemodelan balok gording dan sambungan struktur baja. Yang pertama yaitu kita akan membuat sambungan antara kolom
dengan kuda-kuda terlebih dahulu. Untuk membuat sambungan ini, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita harus membuka menu yaitu menu aplikasi dan komponen. Pada menu ini rekan-rekan silakan itu untuk mengklik congrats. Lalu rekan-rekan silakan klikkan di sini yaitu Hongs 40 ya, ini di sini rekan-rekan langsung saja itu mengklik modify lalu oke. Setelah rekan-rekan mengklik Hongs 40 ini, rekan-rekan silakan itu klik baloknya terlebih dahulu baru kolomnya. Dan begitu seterusnya untuk sambungan antara kolom dan juga baloknya. Lakukan hal yang sama, itu kita klik dulu yaitu balok, klik dulu itu baloknya lalu kolom, kita putar dulu, kita klik dulu baloknya lalu kolom, klik baloknya lalu kolom, klik baloknya lalu kolom, kita klik baloknya lalu kolom, kita klik baloknya lalu kolom, baloknya lalu kolom. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk membuat pemodelan gording. Sebelum kita masuk ke cara pembuatan pemodelan gording, yang pertama kita lakukan yaitu kita masuk dulu ke menu window ini, lalu kita pilih grid A. Di sini rekan-rekan silakan untuk mengklik menu view, lalu rekan-rekan klik warp line, lalu di sini rekan-rekan klik itu warp line tool. Di sini silakan rekan-rekan klik di tengah-tengah sumbu A sini hingga muncul seperti ini, ada itu sumbu X dan sumbu Y-nya. Habis ini silakan rekan-rekan itu untuk kembali ke menu 3 dimensinya ya di sini. Lalu untuk pembuatan gordingnya, rekan-rekan silakan untuk mengklik itu menu style, klik menu style, lalu rekan-rekan itu pilih beam. Coba di sini rekan-rekan klik aja beam ini, double klik 2 kali. Di sini kita memakai profile beamnya yaitu SSC 90 kali 45 dikali 20 dikali 2,3. Untuk mendapatkan profil ini, silakan rekan-rekan untuk mengklik titik 3 di sini, lalu rekan-rekan pilih aja di sini itu SSC profile, lalu pilih SSC kali 45 kali 20 kali 23, lalu rekan-rekan klik apply, lalu oke. Dan untuk di sini itu untuk warnanya itu terserah rekan-rekan. Dan selanjutnya itu untuk posisinya, yaitu di sini ada itu on plane. Di sini silakan rekan-rekan pilih aja itu left, kan untuk memilih left. Lalu rotationnya itu rekan-rekan pilih aja front. Lalu add depth-nya silakan rekan-rekan itu untuk memilihnya middle. Setelah ini silakan rekan-rekan itu mengeluarkan lembar kerja ini terlebih dahulu. Klik aja tanda silang ini, lalu rekan-rekan klik beam. Ya, selanjutnya rekan-rekan ambil aja di tengah-tengah as ini hingga muncul tanda kotak, lalu tarik ke ini ke as yang ujung itu hingga jaraknya itu sekitar 10.000, pas 10.000 hingga muncul seperti kotak-kotak ini. Udah. Selanjutnya silakan untuk mengakhiri perintah ini rekan-rekan klik aja itu kanan mouse lalu klik interrupt. Ya kan untuk gordingnya di sini kan itu pas saja itu 10
10.000 mili. Di sini pas dia aja di sini. Nah, kita di sini akan melebihkannya itu sebesar 1 meter ke kanan dan juga 1 meter ke kiri ini. Untuk caranya kita melebihkan ini, silakan aja rekan-rekan klik aja ini. Klik aja ini 2 kali. Lalu di add offset ini silakan untuk start the egg-nya itu rekan-rekan klik aja itu 1000 min 1000 startnya min 1000. Lalu untuk n-nya itu juga 1000. Setelah itu silakan rekan-rekan klik aja itu modify, lalu keluarkan aja. Lalu untuk mengakhiri perintahnya seperti tadi, klik aja kanan mouse, lalu interrupt. Baik, kita akan memperbanyak jumlah gordingnya hingga ke ujung. Kan di sini tadi ukuran ataupun jarak dari titik A sini ke titik A sini itu sebesar 4000 mm. Maka dari titik A sini ke titik A sini kita bisa membuat 6 buah gording dengan jaraknya masing-masing itu 800 mm. Dan untuk memperbanyak jumlah gording ini kita cuma tinggal itu melakukan copy spesial. Itu kita blok dulu gording ini, kita klik copy spesial linear. Lalu kan ini sumbu X-nya, karena ini berlawanan dengan arah sumbu X, maka kita buat itu min negatif itu dalam jumlah 6, dalam jumlah 5. Nah, kan sampai ke sini udah ada itu 6 buah gording. Karena di depan ini tadi kita lebihkan itu sebesar 1000 mm juga, maka dari titik ini kita buat satu gording lagi. Maka kita klik dulu interrupt, kita klik gording yang ini, lalu kita copy spesial linear min 800, kita kayaknya di 1 ke ujung. Oke, copy. Nah ini, lalu kan dari as yang ini ke as ini kan juga bisa kita buat satu. Lalu kita buat aja di sini. Lalu kita klik interrupt tadi, lalu kita klik yang gording yang ini, kita klik lagi itu copy spesial linear. Lalu di sini kan secara sumbu X, maka dia itu tidak min 800 tapi 800 saja, itu klik copy. Lalu kita oke kan. Baik, sampai sini kita sudah berhasil untuk membuat gordingnya. Selanjutnya itu kita klik aja kanan mouse interrupt untuk membatalkan perintah. Selanjutnya kita di sini akan menghilangkan lagi yang tanda yang telah kita buat ini tadi. Caranya itu sama seperti yang di awal tadi, itu kita klik aja menu view, lalu pilih to work line, lalu kita ambil aja parallel to X dan Y nya, lalu kita change, lalu cancel aja. Selanjutnya itu kan di sini ada itu kotak-kotak kuning-kuning seperti ini. Untuk menghilangkan kotak-kotak kuning seperti ini, rekan-rekan klik aja interrupt, lalu klik kanan mouse, klik di sini di dalam lembar kerja ini, klik aja tuh redraw view. Maka secara otomatis kotak-kotak yang ada di sini jadi akan secara otomatis menghilang. Baik, selanjutnya kita masuk ke job, itu membuat sambungan antara gording dengan kuda-kuda. Untuk membuat sambungan antara gording ini dengan kuda-kuda baja ini, langkah pertama yang harus rekan-rekan lakukan itu mengklik menu aplikasi dan komponen terlebih dahulu. Di menu ini silakan rekan-rekan untuk mengklik cool roulette overlap. Di sini silakan rekan-rekan untuk mengklik yang cool roulette overlap ini. Setelah rekan-rekan mengklik ini, silakan arahkan kursor teman-teman di kuda-kuda ini, lalu coba klik
gordingnya, lalu klik kanan mouse, maka akan muncul sambungan gording dan kuda-kuda seperti ini. Di sini terlihat bahwa sambungan antara gording dan kuda-kudanya ini itu kerucutnya itu berwarna kuning, maka ini bisa dikatakan sambungan ini kurang aman untuk digunakan. Adapun di sini kita bisa untuk memperbaiki atau mengedit sambungan ini agar sambungan ini bisa aman kita gunakan. Langkahnya yaitu rekan-rekan cukup untuk menekan atau mengklik sambungan ini 2 kali atau double klik. Selanjutnya rekan-rekan pilih menu bold, lalu di bold diameter ini silakan rekan-rekan untuk memilih diameternya itu sebesar 12. Setelah itu silakan rekan-rekan untuk mengklik modify, lalu klik apply dan OK. Di sini kerucutnya langsung berubah menjadi warna hijau, tandanya sambungan ini aman untuk kita gunakan. Selanjutnya kita bisa mengopi sambungan ini ke semua titik, dan untuk lebih cepatnya rekan-rekan bisa untuk mengopinya dengan melakukan copy spesial, yaitu kita akhiri dulu perintahnya, itu klik kanan mouse lalu interrupt, lalu silakan di blok sambungan ini klik kanan copy spesial linear, lalu rekan-rekan pilih ini 61 berapa buah tuh, 1 2 3 4 5 6 7, ada sebesar 7 buah. Silakan buat aja kopinya itu 7 buah, lalu jaraknya itu min 800. Nah, lalu silakan untuk diklik copy, coba 6 dulu. Bisa dulu. Selanjutnya rekan-rekan bisa untuk melakukan copy spesial di antara gording ini ke gording yang lain, atau bisa juga dengan cara manual, itu sama seperti tadi. Rekan-rekan klik aja ini sekali, lalu rekan-rekan klik kuda-kuda, lalu gording, setelah itu klik kanan mouse. Begitupun seterusnya, kuda-kuda, gording, tengah mouse, kuda-kuda, gording, ke tengah mouse, kuda-kuda, gording, ke tengah mouse, kuda-kuda, gording, tengah mouse, kuda-kuda, gording, ke tengah mouse. Selanjutnya itu kuda-kuda, gording, tengah mouse. Lalu kita akhiri perintahnya dengan klik interrupt. Selanjutnya kita bisa melakukan copy paste spesial untuk ke sambungan gording sisi-sisi lainnya, yaitu rekan-rekan cuma tinggal itu memblok sambungan yang ini, tekan di blok, lalu kontrol di blok, kontrol di blok, kontrol di blok, klik kontrol di blok, klik kontrol di blok, klik kontrol di blok, klik kontrol di blok, lalu klik kanan mouse copy spesial linear. Karena ini arahnya itu ke arah sumbu, arahnya itu ke arah sumbu X, maka di sini rekan seperti sebelumnya, silakan klik itu arah ke satu sisi yaitu 3000, lalu klik copy 7000, klik copy, lalu 10.000, klik copy. Nah, klik OK. Sampai sini kita sudah bisa untuk membuat sambungan antara gording dan juga kuda-kuda. Langkah selanjutnya itu kita akhiri perintah dengan klik interrupt atau escape di komputer kita masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke job pembuatan base plate. Sama seperti sebelumnya, untuk pembuatan base plate ini
rekan-rekan masih mengklik itu menu aplikasi yang komponen. Di menu ini silakan rekan-rekan klikkan yang nama itu Baseplate. Silakan rekan-rekan cari ke bawah. Namanya itu Stephen Baseplate 1014. Silakan rekan-rekan klik aja Baseplate ini satu kali. Setelah baseplate ini rekan-rekan klik, silakan arahkan kursor rekan-rekan, silakan diklik kolomnya terlebih dahulu, lalu letakkan di tengah-tengah pondasi ini hingga muncul tanda petak seperti ini. Maka base plate-nya akan menempel di pondasi ini. Untuk melihat penulangan pada pondasi ini, silakan rekan-rekan klik itu Ctrl 1. Ini di sini kan sudah terlihat bahwa kerucutnya itu sudah berwarna hijau, berarti sambungan untuk base plate ini aman untuk kita gunakan. Begitu juga untuk pondasi base plate lainnya, rekan-rekan bisa untuk melakukan copy spesial ataupun juga bisa secara manual. Ini kita coba juga secara manual, klik Ctrl 4 lagi. Ini kita klik Ctrl 4. Ini klik kolom, klik kolomnya, klik kolom, klik kolom, klik kolom, klik kolom. Di sini kita sudah berhasil memasang base plate untuk pondasinya. Selanjutnya kita akhiri perintah interrupt. Kita klik kanan mouse, pilih Federal View, lalu pilih Feed War Area to Entry Model. Sampai sini kita sudah berhasil untuk membuat rancangan struktur balok baja sederhana. Sampai sini kita juga bisa untuk melakukan pengeditan terhadap penulangan pada pondasi. Bisa itu untuk menambahkan atau mengurangi jumlah bagel yang ada pada pondasi telapak. Caranya itu cukup mudah. Silakan rekan-rekan pertama itu klik Ctrl 1. Lalu di sini silakan rekan-rekan untuk mengklik besi pada penulangan ini hingga berwarna kuning. Klik double klik. Lalu silakan pada menu distribution ini rekan-rekan buat ini jumlah begelnya menjadi 8, lalu klik modify. Lalu rekan-rekan tinggal untuk mengopi ini aja, untuk klik copy untuk penulangan bagel di sisi Y-nya. Silakan klik juga yang di sisi Y ini nggak berwarna kuning juga, klik. Lalu ini ganti aja menjadi 8 lagi, itu klik modify. Maka di sini jumlah tulangan begelnya sudah menjadi 8. Selanjutnya kita juga bisa yaitu untuk menghilangkan besi penulangan yang di luar ini. Caranya itu cukup mudah. Silakan rekan-rekan untuk mengakhiri perintah itu klik interrupt. Selanjutnya coba rekan-rekan klik yang tanda ini interrupt. Ini coba rekan-rekan klik yang tanda petak ini, lalu klik yang ini move and delete reinforcement. Di sini silakan rekan-rekan untuk mengklik penulangan bagel yang di akhir di luar ini. Di sini silakan rekan-rekan untuk mengklik
Nah, silakan untuk mengklik delete. Maka penulangan pada besi bagian luarnya udah kehapus. Begitupun di sisi yang lainnya sama seperti tadi. Klik ini. Nah, lalu klik delete. Nah, begitupun juga di sisi yang ini sama seperti tadi. Nah, klik delete. Nah. Sama, silakan di blok lalu klik delete. Nah, dan untuk penulangan atau pengeditan kolom pada fondasi-fondasi yang lainnya, rekan-rekan bisa untuk melakukan hal yang sama seperti tadi. Baik, sampai sini kita sudah berhasil untuk merancang desain struktur baja sederhana sesuai dengan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing sebelumnya. Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.